Halo, sahabat entrepreneur. Jumpa lagi dengan saya, Coach Yan Cecan. Pada kesempatan ini, izinkan saya bertanya dan sekaligus mengingatkan saya. Apa panggilan hidupmu? Suatu kali, saya ditanya oleh seseorang. Dia bertanya, "Yan, apa sih panggilan hidupmu? Mau jadi apa? Mau seperti apa?" Saya tidak mampu menjawab secara langsung. Saya terdiam cukup lama. Ketika saya menemukan jawabannya, maka mulailah saya menjawab. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Pastikan Anda tonton video ini sampai habis. Tolong kasih like dan tulis komentarnya. Izinkan jika video ini bermanfaat, bisa dibagi, di-share ke teman-teman, dan tentunya harus di-subscribe. Terima kasih. Jadi ketika tahun 2000-an, saya sudah berada di Semarang. Waktu itu, Indonesia pernah mengalami krisis antara 97 sampai 98. Kebetulan saat itu saya sudah bekerja beberapa tahun di satu bank swasta nasional. Dan ketika waktu luang setelah makan siang, teman saya ini bertanya, "Apa sih panggilan hidupmu?" Nah, setelah saya merenung cukup lama, terdiam sekitar 2-3 menit, saya teringat sebuah cerita dari seorang mentor hidup saya yang bernama Bapak Ken Marasuci. Pernah menceritakan satu kisah yang menarik. Kisahnya seperti ini. Ada seorang kakek tua berdiri di pinggir pantai. Dia dari pagi memungut sesuatu dan melemparnya ke laut. Dia melakukan hal ini berulang-ulang. Memungut sesuatu, melemparnya ke laut. Memungut sesuatu, melemparnya ke laut. Dan sejak tadi ada seorang anak muda memperhatikan si kakek tua ini. Apa sih yang dilakukan si kakek? Kok nampak percuma ya? Sekitar 1 jam, si anak muda ini jadi penasaran dan akhirnya diparani si kakek. Dia bertanya, "Kakek, kenapa kakek melakukan hal ini? Bukankah ini sia-sia?" Ternyata ada ribuan, bahkan ratusan ribu bintang laut itu terdampar di pinggir pantai. Si kakek punya tujuan mengembalikan bintang laut itu. Memang nampaknya sia-sia. Tapi si kakek itu tidak menjawab. Dia memungut satu bintang laut, melemparkan kembali ke laut. Dan sambil mengatakan, "Ada satu lagi yang terselamatkan. Ada satu lagi yang terselamatkan. Ada satu lagi yang terselamatkan." Sampai si anak muda itu pergi. Poin yang ingin disampaikan oleh mentor saya adalah seberapa banyak kita mampu menolong atau membantu orang lain untuk memiliki hidup yang lebih baik. Kita tahu Indonesia pernah krisis di tahun 97-98. Kemudian di 2008 pun ada krisis lagi. Dan di saat ini, sejak tahun 2020 awal, itu kita mengalami yang namanya COVID dan mulai ada penurunan ekonomi. Bisa dikatakan 1 tahun terakhir ini ekonomi tidak mudah, struggle. Pertanyaannya, berapa banyak kita mampu membantu orang lain dengan cara kita? Tidak harus kita mengeluarkan uang, meminjamkan uang, mengadakan aksi sosial atau apapun. Tidak harus. Yang penting adalah berapa banyak orang yang mampu kita bantu. Nah, dari pertanyaan di awal, apa sih panggilan hidup saya secara pribadi? Sekitar tahun 2002, saya mendirikan satu lembaga bernama Better Life. Better Life ini punya tagline, "Helping people to get better life."
Pertanyaannya, apakah hidup saya sudah lebih baik? Saya boleh katakan sebagian ada yang sudah lebih baik dibanding beberapa orang lain. Tetapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan agar kualitas hidup saya juga lebih baik. Namun, dalam proses perjalanan itu, saya bersedia melakukan dan sampai hari ini saya melakukan untuk membantu orang lain untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Apa saja yang sudah saya lakukan? Salah satu cara, dan itu menurut saya menuliskan buku motivasi atau buku inspirasi yang saya dapat dari pengalaman hidup, melalui mentor-mentor saya, ataupun melalui riset yang saya lakukan. Tidak terasa, sudah ada 12 buku yang sudah diterbitkan, dan dari buku-buku itu ada komentar-komentar positif, bahkan bukan hanya dari kota Semarang atau kota-kota besar, tapi ada dari Papua, ada dari Indonesia Timur, ada dari Medan, dari Jambi, dari Aceh, memberikan komentar baik melalui email, kalau zaman dulu ada BlackBerry, kalau sekarang mungkin WhatsApp. Mereka tersentuh dengan kisah-kisah inspiratif yang saya tuliskan, atau satu cerita yang memang kami alami dan kami bukukan. Poin saya adalah, mari berbuat baik dengan cara kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan saja. Saya menulis sebuah buku, dan buku itu bisa terdistribusi di seluruh Indonesia. Bisa juga dengan memberikan pelatihan, baik itu berbayar maupun gratis. Sudah banyak pelatihan yang saya bawakan yang gratisan, baik di kalangan internal mau di kalangan umum. Itu saya bagikan sejak tahun 2000-an sampai hari ini. Kurang lebih sudah hampir 20 tahun. Saya tetap melakukannya kepada anak-anak muda, kepada pegawai negeri, kepada pengusaha, kepada komunitas. Saya lakukan terus. Apakah mereka berubah? Saya tidak tahu. Tetapi saya yakin jika orang-orang itu melakukan apa yang sudah kami alami, seharusnya mereka punya perbaikan. Ada satu kasus yang menarik. Seorang ibu yang datang pada saya, kemudian dia berkata, bagaimana saya keluar dari jebakan hutang ini? Singkat cerita, ketika kami ngobrol dan kami petakan bagaimana hutangnya bisa terselesaikan, puji Tuhan, dalam waktu beberapa tahun, hutangnya bisa terselesaikan dan keluarganya selamat. Ada juga anak muda yang juga mengalami hal yang sama, datang ke tempat saya dengan hutang belasan miliar. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi yang saya tahu adalah saya menenangkan dirinya untuk mengambil beberapa langkah, keputusan-keputusan yang penting. Dan ketika dilakukan, ajaib, lebih dari 70% masalahnya terselesaikan. Dan masih banyak contoh lain. Ada seorang anak muda yang kejar debt collector karena tidak mampu membayar cicilan motor. Akhirnya dia mulai mendengarkan saya, mulai merencanakan hidupnya. Dia menjalankan satu agensi di insurance dan hidupnya berubah. Dia bisa beli rumah, beli mobil, kualitas hidupnya membaik. Nah, contoh-contoh inilah yang membuat saya termotivasi dan terus ingin berbagi. Nah, saat ini saya dan istri memiliki usaha yang dipercayakan Tuhan untuk kami kelola. Salah satu komitmen kami tidak hanya merekrut orang-orang terbaik, tapi kami memberikan kesempatan pada siapapun yang punya niat belajar untuk magang, untuk belajar. Jika cocok di tempat kami, maka kita bisa kerjasama. Sistemnya bisa bekerja sebagai karyawan ataupun sebagai mitra. Jadi kami juga membuka kesempatan untuk anak-anak muda yang tertarik di dunia startup. Mari bergabung dengan kami. Kita akan sama-sama diskusikan kira-kira ide bisnisnya seperti apa. Tapi syaratnya belajar dulu. Culture-nya, bagaimana membangun usaha. Tidak mudah membangun usaha. Memang untuk berbuat baik atau menolong orang itu ada caranya. Cara cepatnya ya kita punya uang, kita bantu aja ke panti asuhan. Kita punya uang, kita sumbang ke korban bencana alam. Itu baik ya? Baik. Tapi kami memilih juga cara lain. Misalnya dengan membina anak-anak muda yang masuk ke kantor kami berikan pelatihan selama 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Dan itu tergantung dari talenta dan minatnya. Kami belajar dan terinspirasi
dari teman kami, sahabat kami, guru kami yang mendirikan satu jaringan rumah usaha, di mana jaringan rumah usaha ini membantu banyak anak-anak yang tadinya tidak punya harapan, saat ini mereka punya usaha dan kualitas hidupnya membaik. Yang saya katakan tidak selalu materi ya. Jadi perbaikannya itu adalah mentalnya dulu. Tidak minta-minta, tidak mau dikasihani, tetapi punya mental juang, punya mentalitas juara, sehingga mampu melawan kemalasan, melawan sesuatu yang negatif dalam dirinya. Kemudian juga mindsetnya bertumbuh, sikapnya berubah, jadi positif, jadi sopan. Otomatis akan diikuti dengan kinerja dan hasilnya. Jadi kami sangat percaya untuk membantu orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang pertama adalah kita harus bantu diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi kalau ditanya apa panggilan hidup saya secara pribadi, saya menjawab, saya kepengen menjadi saluran berkat untuk orang lain. Saya kepengen orang lain punya hidup yang lebih baik. Tentunya saya pun berhak mendapatkan hidup yang lebih baik. Saya masih belajar dan terus memperbaiki hidup saya. Oleh sebab itu, mari sahabat entrepreneur, apapun kondisi Anda, dimanapun Anda berada, tenangkan diri Anda, ambil satu keputusan, renungkan secara mendalam, apa sih yang benar-benar Anda ingin lakukan? Apa yang Anda ingin capai? Tulis dan kasih jangka waktu, konsultasikan sama orang yang bisa mengarahkan Anda. Kalau Anda perlu mentor, cari mentor. Kalau Anda tidak dapat mentor, belum dapat mentor, Anda bisa hubungi saya. Anda bisa hubungi website saya atau IG saya. Saya bersedia membantu menjawab apa yang menjadi keresahan atau pertanyaan Anda. Pastikan Anda ngambil keputusan dan Anda bisa hidup sukses, Anda layak sukses, Anda berhak sukses. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau memang video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk di-share dan pastikan Anda subscribe. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya Yan Cecan, Motivational Coach. Terima kasih.